Dan ini udah sampai rumah saya Mia tadi ya? Iya, aku Mia, udah kunciin dia, Mas. Iya, cepetan. Mi, Assalamualaikum. Mia, gue mau ambil kunci dong. Apa sih lo ngambil kuncinya malam-malam banget? Udah tau gue lagi gak enak badan. Ya, sumpah sorry ya, gue nggak bermaksud, soalnya tadi jalan juga macet banget. Ya, sorry ya. Thank you. Bete banget tadi temen lo. Iya, dia katanya kan lagi gak enak badan Yuk, gitu, yuk, Mas. sambil jalan yuk. Cuman aku balikin gitu, aku beda-beda katanya. Nah. Aku kalau gue lagi sakit. Oh, yaudah. Kita pulang ke rumah ya. Iya. Berarti adik kamu belum pulang dong? Belum. Oke, yuk. Oke, yuk jalan yuk. Dan ini udah sampai rumah kamu nih. Iya. Oke, kita bertemu lagi besok berarti ya? Iya. Kamu juga jaga kesehatan, kamu juga Iya. badannya puncak loh. Iya, Kayaknya nggak apa-apa lagi sih, lagi emang gak enak. Iya. Jadi kamu Yaudah, istirahat. ya. Kita ketemu lagi besok, udah malam juga nih. Iya, Mbak. Ya, oke, oke. Iya, oke. Ya, nanti kita tungguin sampai kamu masuk rumah deh. Tugas yang melelahkan hari ini. Aduh, kita harus istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu, besok kita lanjutin lagi. Iya, kamu mau di rumah aku apa gimana? Aku Oh iya, udah. Mau balik siapa tahu mau. Setelah gue ngedropin si Vania pulang, gue sama Mas Uya pulang lah. Dan di jalan waktu kita lagi mau keluar komplek, kita ngelewatin rumahnya temennya Vania yang tadi dia ngambil kunci itu, yaitu si Mia. Dan secara nggak sengaja gue pas ngelewatin depan rumahnya, gue ngeliat ada mobilnya Fajar. Nah, sekarang balik. tunggu. Apa sih? Stop. Apa sih? Ini kan Lu ngapain stop ini di bukan pinggir jalan? mobilnya Fajar. Loh, itu tuh Mianya keluar aku sendirian. Loh, itu Fajarnya keluar. Ngapain dia betul-betulin baju dan celana? Loh, itu tuh Mianya keluar aku sendirian. Loh, itu Fajarnya keluar. Ngapain dia betul-betulin baju dan celana? Ngapain dong Mas Uya? Dia bilang, wah, lu pikir. Jangan. Wah, kacau nih. Dia numpang pipis Mas Uya. Oh, iya juga sih. Numpang ke toilet. Tuh ngobrol ya tuh. Tuh, nah, dari cara dia ngobrol. Fix pacaran, selingkuh. Wah, kita harus telepon nih. Jangan dulu. Fania nih, telepon Fania nih. Tunggu dulu, kita harus selidikin dulu baru kita nyalain poin. Fania harus kesini, buru-buru kesini biar dia lihat. Itu Fajarnya pergi loh. Hah? Mana ya? Nah, jangan pergi dulu dong biar Fania lihat. Apa Fania yang jemput aja kali ya? Hah? Apa sebaiknya kita ikutin Fajar apa gimana nih Mas Uya? Iya nggak perlu sih, ini udah bukti lah jelas. Iya kan? Besok kita kasih. Sepertinya dia ada sesuatu sama si Mia ini. Ya apalagi lah. Wah, Fania nggak diangkat lagi. Dan nih Fania harus tahu nih. Minimal kita kasih tahu nih dia. Jangan dulu Mas Uya, kasihan dia tuh kondisinya. Aku lihat tadi lagi pucet, kayaknya dia juga lagi nggak sehat. Kalau kita kasih tahu, aku takutnya Ini nggak diangkat juga teleponnya. dia nanti jadi terjadi apa-apa. Karena dia tadi kelihatannya nggak Ya sehat udah, loh. tapi tadi kita udah rekam gambarnya ya. Udah ya, Kita ambil udah ya. bukti ya. Udah kita balik aja deh. Hari kedua kita mulai. Sesampainya di rumah Fania. Itu Fania. Fania ribut sama adiknya deh. Kita melihat Fania dan adiknya sedang bertengkar di pinggir jalan depan rumahnya. Nggak mungkin tetangga tiba-tiba masang ini di depan rumah kita. Ya, aku nyalain siapa lagi kalau bukan nyalain kamu. Ya, masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Oke, ini apa sih ribut-ribut apa sih? Ya. Hah, kenapa? Tahu tuh ngomong Bener-bener nih jadi adek. Aku kurang apa ngasih ke kamu? Enggak, aku nggak pernah netting Oke, kalau tunggu. misalkan Iya, kamu nyebut deh lo. Belan. Ribut-ribut depan orang nih malam-malam loh. Hah? Dianya mas, tiba-tiba apa-apaan ini ada kayak ginian di depan pintu rumah. Kalau lo kurang duit, bilang. Jangan lu nyalain gini. Ngomong sama tembok deh, nggak jelas kok lu. Fania menuduh adiknya yang menaruh papan menjual rumah tersebut. Tapi adiknya nggak ngaku. Dia ngotot. Sampai tiba-tiba Fania teringat sesuatu dan dia menarik adiknya masuk ke dalam rumah. lagi sekarang banyak drama atau nggak? Kamu ikut aku ke dalam. Kenapa sih? Ya udah nggak sampai pegang. Ayo ikut, nggak mau. Kenapa nggak mau? Berarti kamu merasa emang kamu ada apa-apa di balik ini.
lu berantem apa sih? Hah? Mas bisa nggak usah ikut campur urusan keluarga saya? Ini apa rumah Rumah dijual, lu yang mau jual rumah ini gitu? Ya enggak lah. Lah Apakah lu kalau- sama kakak gue sama aja. Wah itu bener-bener adiknya nyolot banget sih ngeliat kita. Saya ajak ngomong dia kayak bener-bener nyolot. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dari dalam kamar. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama Fania keluar dan dia bilang, Perhiasan kakak hilang. apa hilang apa? Perhiasan aku hilang, Mas. Ya Hilang. mana gue tahu. Di rumah ini cuma ada lo sama gue. Siapa lagi kalau bukan lo yang ngambil semuanya? Ya mana gue tahu. Masalah rumah ini dijual, sertifikat. Kemarin lo minta mohon-mohon sama gue untuk sertifikat itu. Sekarang sertifikat itu Oh tuh, hilang. intinya lu pernah minta sertifikat ke dia. Dan ini rumah dijual, lu gak tahu siapa yang nulis? Gak tahu, aku Ya nggak berarti tahu sama lu sekali. kali. Apaan sih lu jangan memperkeruh. Gue nggak pernah masang ini nih kayak gini. Apaan? Gak usah Fania. Di pikiran saya, yang terlintas di pikiran saya pertama adalah, ini pasti adiknya. Karena di rumah itu kan cuma tinggal mereka berdua. Lu kena narkoba ya? Pakai narkoba lu ya? Lu punya mulut tuh jaga ya. Loh, Narkoba. Ya kayak kemarin lu butuh duit langsung ngerampas duit kakak lu kayak gitu. Ya emang gue nggak punya urusan lain apa? Sekarang Lo gini, kenapa sih? mama papa masih transferin lo sebulan. Kenapa lo tiba-tiba ngerampas uang gitu aja? Gue tuh Lo adek gue ya, gue bebas dong nasihatin lo kayak gini. harusnya lo nggak usah jadi adik lu. Ya udah lo pergi dari rumah kalau misalkan lo nggak mau jadi adik gue. Apa? Gue yang kuasa rumah ini, gue yang kuasa Oke. ngurusin lo. ya mungkin ada hubungannya karena tadi Fania sempat bilang bahwa adiknya beberapa hari lalu sempat menanyakan soal sertifikat rumah. Sekarang sertifikat rumah hilang. Siapa lagi yang ngambil? Tapi untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan yang kemarin kita lihat? Calon suaminya Fania, dengan adiknya, dengan ibu-ibu yang kemarin malam menangis di rumah tersebut? Saya, tabungan saya, rumah saya, mobil saya habis. Iya kenapa ibu tolong jelasin sama saya. Lo ngaca. Sekarang gini. Apaan sih lo yang megang-megang? Megang-megang banget lo. Dasar, ada yang nggak tahu diri. Ika pergi dari situ dengan nyolotnya. Tiba-tiba, Kamu kenapa? Aku butuh tisu dong. Tisu. hidung kamu berdarah? Gue lihat Fania mimisan tuh kan. Gue udah curiga banget. Gue udah lihat dari sebelumnya Fania nih kayaknya kelihatan gak sehat dan dia tuh kayak pucet banget. Kayaknya jangan-jangan nih dia sakit. Gue lihat ternyata dia mimisan, bener aja. Keluarin nih, jangan di. Aku nggak apa-apa, ini aku paling kayak panas dalam terus kurang minum. Itu banyak loh darahnya loh. Iya terus nggak apa-apa, aku Darahnya dalam banyak dulu loh. ya kak. Saya jadi bingung, saya serba salah nih. Jadi sebetulnya kita sudah punya agen penggoda namanya Amel. Amel ini selama beberapa hari terakhir ini sudah kontak-kontakan dengan Fajar. Dan Fajar merespon. Dan hari ini, malam ini, mereka kan janjian ketemu di kafe yang udah kita setting. Aku udah curiga pasti dia tuh lagi gak sehat maksudnya. Dari kemarin. Tapi saya tanya baik-baik, apakah kamu masih mau tahu tentang calon suami kamu atau tidak? Udah. Udah kok, udah. Udah, Nggak udah, apa-apa, nggak serius. Oke, yuk sekarang gini aja. Udah gini deh. Kita akan buktikan, tapi sekarang lo mau ikut apa? Gue nggak tahu deh, lo masih sehat? Lo sehat ya kita lanjutin investigasi kita tapi lo bener sehat. Karena lo harus melihat nih bagaimana calon suami lo sifatnya yang sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, yang penting aku mau tahu kenyataannya aja mas. Biar aku lega, biar aku kayak udah nggak Oke, yaudah, yuk. ini lagi. Dan Fania pun bersedia. Mas, ini kita mau kemana sih? Kita akan menuju ke sebuah kafe di mana nanti lo akan melihat calon suami lo akan bertemu dengan seorang agen penggoda. Bentar, maksudnya agen penggoda itu apa? Nah, jadi gini, kita sudah menyiapkan agent penggoda untuk ngetes kesetiaan Nah. pacar kamu. Jadi sebenarnya motif dia ini apa gitu? Emang dia buaya, selingkuh sama perempuan, atau memang ada bisnis-bisnis yang mencurigakan Nah. yang dia jalani kita Tapi nggak kenapa tahu. harus pakai agen? Nah udah, nanti kita sampai sana dulu Nanti kita semuanya jelasin. terjawab. Ya. Sesampainya di kafe tersebut, Fania masih bingung, buat apa kita ada di sini? Langsung saja saya jelaskan dan saya panggil penggoda kita, Amel. Oke, Amel. Jadi lo udah kontak-kontakan sama Fajar beberapa hari ini ya? Sekarang lebih sering dia nelfon kamu ya katanya? Apa aja diobrolin? Iya, dia tuh nanya-nanya bapak aku tuh kerjanya apa. Oh gitu? Terus, aku orang kayak apa bukan? Ya udah, aku bilang aja kalau aku tuh orang kaya. Terus habis itu dia ngelakuin apa lagi? Anehnya tuh dia langsung kayak berani-beraninya mau minjem duit sama aku, minta transfer. Enggak, dia minta transfer ke kamu terus berapa puluh juta?
Iya, dia minta transfer aku tuh 20 juta. 20 juta. Iya, 20 juta. Buat Emang apa? buat apa? Ah. Itu buat apa? Dia sih bilangnya mau ada bisnis sama aku. Lalu kita minta Amel untuk masuk ke dalam kafe dan penjebakan pun dimulai.